Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya dari teman-teman operasi, dari ketua kelompok yang gabung, bapak ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk bersama kegiatan ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Batik dari Peternakan Islam Malang. Di sini kami sedang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan materi kita kali ini tentang sosialisasi pentingnya sanitasi kandang sapi perah untuk mencegah penyakit mulut dan kuku. Nah, mungkin ini penyakit mulut dan kuku sudah tidak asing lagi, mungkin sudah pernah mengalami masalah seperti ini. Nah, itulah pentingnya kita bahas materi kali ini supaya kita bisa mengetahui cara untuk kita mencegah sebelum terdampak begitu. Karena kita sebagai peternak itu lebih baik untuk kita mencegah daripada kita mengobati. Kalau sudah terdampak maka sulit untuk kita obati begitu. Mungkin sudah ini penyakit PMK ini merupakan penyakit menular yang menyerang hewan yang berkuku belah. Seperti sapi itu termasuk hewan yang berkuku belah. Kambing juga, kerbau, babi. Jadi penyakit ini dia lebih arahnya ke sapi dan itu. Nah, sistem penyebarannya bisa terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Artinya kontak langsung itu sapi yang sudah terinfeksi dalam kandang, kalau sudah terkena penyakit ya bisa menyebar ke ternak yang masih sehat begitu. Nah, kalau terjadi terjadi penyakit seperti ini, maka sapi yang sudah terkena segera untuk dipisah atau dikarantina. Nah, kemudian kontak tidak langsung ini Bapak Ibu bisa lewat dari kendaraan, peralatan pertanaman yang tidak bersih, angin, dari laut juga, dari lala juga bisa. Nah, begitu. Jadi penyakit ini sangat berbahaya sekali untuk kesehatan sapi kita. Nah, kalau penyakit sapi yang sudah terdampak PMK itu muncul gejala demam. Kalau sudah terdampak maka muncul gejala demam tinggi, seperti suhu badan yang meningkat, sehingga akan menyebabkan penurunan nafsu makan. Nah, nafsu makan menurun, produksi susu juga pasti akan ikut menurun. Gitu. Nah, gejala yang kedua muncul luka pada lidah, hidung, dan kaki, sehingga sapi akan sulit pingsan dan sulit untuk berdiri. Nah, kalau sapi pedet gejalanya juga berbeda. Sapi pedet bisa mengalami radang jantung atau mati mendadak. Kalau gejala PMK, kalau ada sapi pedet yang mati mendadak, itu kemungkinan besar penyakit PMK. Jadi langsung untuk dimusnahkan. Dampak utama bagi ibu, dampak utama penyakit PMK ini adalah yang paling pertama sapi perah ya produksi susu menurun. Karena sapi itu kan yang terkena penyakit ya pasti akan stres dan sakit, sehingga produksi susu menurun dan juga kualitas susu. Nah, yang kedua akan menyebabkan kerugian yang kita sebagai peternak. Nah, kita butuh biaya untuk beli pakan, peliharaan sapi, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan karena adanya penyakit PMK ini begitu. Nah, penyakit ini kita bisa mencegah dengan sanitasi perkandangan yang baik begitu. Artinya lingkungan kandang yang kotor dan lembab berdasarkan yang kita baca itu dalam penyakit. Nah, seperti dalam gambar ini yang gambar yang dari kanan ke sini, penyebaran penyakitnya akan lebih baik di kandang kotor ini. Kalau kandang seperti ini, yang pastinya risiko penyebaran itu akan semakin meningkat. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali untuk memang hal yang sederhana, tapi kita tidak terapkan dengan tepat, ya bisa untuk terdampak.
Nah, ini bagi pentingnya sanitasi perkandangan. Yang paling pertama, ya tentunya menjaga kesehatan sapi dan kualitas susu. Yang kedua, mengurangi jumlah kuman dan virus dan parasit di lingkungan kandang. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menerapkan sanitasi yang baik, maka semua kan sistem konsepnya penyakit itu kan dia tidak langsung menyerang sapi. Yang pertama, tadi kan bisa dari lewat angin, lewat mata, begitu. Kalau dia datang di kandang kita, dia tidak langsung serang, dia masih bertumbuh di lingkungan yang tempat yang lembab, yang kotor, begitu. Kalau dia sudah jadi bakteri, baru bisa menyerang sapi tersebut. Nah, kalau kita dengan mencegah dengan sanitasi tadi, kebersihan kandang kita jaga, penanganan limbahnya, penyemprotan desinfektan. Kalau kita lakukan dengan hal-hal seperti ini, ya, penyakit akan terjaga dan sapi kita akan sehat. Nah, untuk menerapkan sanitasi perkandangan baru seperti dalam gambar ini, perlu alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada serok. Serok ini bisa berfungsi untuk menyerok kotoran yang padat. Kemudian ada sapu, skop, ya air ini yang paling penting Bapak Ibu, begitu. Air ini harus dipastikan air yang bertekanan tinggi sehingga kita memudahkan untuk membersihkan kotoran. Kemudian ada ember, arko ini berfungsi untuk kita mengangkut kotoran. Sikat untuk mengikat memang kotoran yang tidak bisa dibersihkan dengan air, ya bisa kita gunakan sikat. Nah, yang paling pertama Bapak Ibu, yang paling penting adalah desinfektan. Desinfektan ini berfungsi untuk membunuh kuman, membunuh bakteri yang memang berbahaya seperti bakteri PMK, penyakit PMK itu sendiri, begitu. Nah, langkah-langkah yang sanitasi perkandangan, langkah yang pertama adalah pembersihan kandang secara rutin, baik dari kotoran, sisa pakan. Nah, harus dibersihkan minimal 3-4 kali setiap hari, begitu. Nah, sebelum diberi pakan dibersihkan dulu tempat makannya, tempat minum. Nah, setelah itu baru diberi pakan. Untuk kotoran, penanganan kotoran padat dan kotoran cairan harus dipisah, tidak boleh digabung. Nah, kotoran ini Bapak Ibu berfungsi untuk kita olah menjadi pupuk juga. Cara mengolahnya sangat sederhana sekali, kan? Kalau kita punya kotoran banyak, kita tampung di belakang rumah, kita tinggal semprotkan N4 tadi itu, N4 kita tinggal semprotkan lalu ditutup. Setelah 21 hari dia sudah jadi pupuk untuk pupuk organik untuk kita pakai tanaman, begitu juga dengan kotoran cairan bisa digunakan untuk cair, sangat sederhana sekali untuk kita olah. Nah, kemudian setelah kandang dibersihkan, maka lakukan desinfeksi berkala. Gunakan cairan yang namanya DKM tadi, nanti ada yang bisa yang kami bawa tadi, nanti kami kan kalau memungkinkan waktu nanti akan praktekkan untuk cara mengaplikasikan. Nah, desinfektan ini Bapak Ibu minimal 1 bulan 3 kali atau bisa juga setiap minggu penyemprotan semua area kandang, di lingkungan kandang, di belakang rumah, semua dengan tujuan tadi untuk membunuh kuman yang berbahaya atau virus. Kan konsep utama penyakit dia itu, kalau dia datang dia tidak langsung serang sapinya, dia masih menempel ke tempat yang lembab dan yang kotor. Kalau kita bersihkan secara rutin, maka penyakit tidak terjadi. Itu konsep utama. Begitu. Jadi ini penting. Jika memang musim-musim penyakit, kita di desinfeksi ini kita lakukan setiap hari juga boleh, begitu. Kemudian untuk kandang sirkulasi udara juga ini sangat penting. Ventilasi kandangnya harus baik. Yang apalagi di sini ya tadi sudah menggunakan kipas, itu sudah sangat baik sekali. Dan kemudian drainasi ini tempat pembuangan. Nah, hindari genangan air, artinya tempat pembuangan harus lancar, tidak boleh rusak.
Kalau rusak kan yang pasti kotoran akan menumpuk di sekitar kandang kita, sehingga kotoran itu akan berpotensi untuk tempat pertumbuhan penyakit tersebut. Begitu. Nah, kemudian peralatan tangan harus terpisah. Artinya Bapak Ibu, peralatan yang kita gunakan tidak boleh digabung antara kandang si A dan kandang si B, harus dipisah. Begitu. Kalau digunakan dengan satu alat saja tidak dipisah, maka akan menyebabkan itu tadi. Kalau ternak kandang A terkena penyakit, dan pasti kandang B juga terkena. Begitu. Makanya itu pentingnya untuk kita pisah. Begitu. Kemudian hewan yang baru masuk harus dikarantina. Contoh hewan yang baru dibeli, begitu. Jangan langsung digabung ke ternak yang sudah dipelihara. Begitu. Apalagi kalau kita tidak tahu asal usul sapinya itu. Nah, meskipun kita tahu asal usul sapi itu, tapi kalau kita penyakit itu kan, sapi ini kan bisa berpotensi juga ambil penyakit dari luar bawa ke sini. Jadi harus dikarantina, divaksin dulu. Begitu, baru digabung di sapi yang sudah lama. Kemudian sapi yang sakit, begitu. Kalau muncul gejala-gejala seperti yang saya sebutkan di atas tadi, kalau muncul gejala-gejala seperti itu, maka harus segera untuk dikarantina. Nah, supaya tidak menyebar ke sapi yang lain. Begitu. Tempatnya itu tempat kandang yang tempat sapi yang sudah terinfeksi harus disemprot desinfektan supaya untuk mencegah. Ini cara-cara memang yang sangat sederhana, tapi kalau kita tidak diterapkan dengan tepat, dengan baik, maka hasilnya juga penyakit akan terjadi terus menerus. Begitu. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan. Nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan atau sharing-sharing, ya boleh Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara BNT kasih sebenarnya sami tujuannya ngutangi anggota bedane tes tunggal tahun sini wonten saman sama kelotan oke tentu ini butuh dana antara 10 juta ya bayaran kan di jaminan pun wonten bank ini wonten dapat jaminan itu misalnya koperasi mboten status datang anggota terkecil kayak pulau kalau mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di waktu sekitar ini serius nih kalau modelnya masih serius. Oke Bu, Fed itu memang sekarang jadi tantangan kita ya. Kenapa kok harga kita menurun gitu? Sedikit banyak, alhamdulillah sudah ada titik terang ini, terang Sudoyo juga nih. Jadi ketinggalan bahwa harga satu hal yang presisi seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan, Fed itu nggak bisa berlangsung berupa misalkan senakan saiki comborannya terkait kenapa beberapa
periode ini nggih Bapak Ibu nggih kok kualitasnya anjlok Mas. Yang pertama kedang penting kula sampaiaken di beberapa periode ini jenengan merasa takrane